Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini, Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Oke Mas Bro, kita lanjut part 2. Tapi sebelum itu kita lihat saham syariah dan non syariahnya. Yang pertama adalah saham Wika. Wika ini saham syariah. Terus selanjutnya Panin ini non syariah. Terus ada Asa, ini juga non syariah ya. Terus ada Jekon, Jekon ini syariah. Terus ada yang part 2 ada Indika Energy, juga non syariah. Terus ada AGII syariah. Terus ada Yellow guys, Yellow gorengannya syariah. Terus ada Pawon syariah guys. Jadi yang nggak syariah itu Asa, Indi, terus Panin. Nah itu yang nggak syariah. Oke, kita lanjut bahas aja langsung ke saham-sahamnya. Yang pertama adalah Indika Energy. Nah ini adalah saham batubara, tapi saham batubara versi masa depan guys, karena Indi ini katanya itu udah nggak fokus ke batubara lagi. Dia lebih ke perusahaan dengan energi yang terbarukan. Ya kalau batubara kan nggak terbarukan, jadi mungkin dia mau ke panel surya lah atau apa gitu yang terbarukan. Tapi yang selentang-selenting beritanya dia malah masuk ke sektor motor dan mobil listrik seperti itu guys. Mungkin ya nanti ke tenaga surya lah, mungkin kayaknya sih arahnya ke situ. Oke, kita lihat di sini untuk Indi. Nah Indi di sini juga mulai guys, yaitu PD, BK, AK ini juga mulai masuk. Kok PD, BK, AK mulai masuk si Indi. Karena Indi ini juga downtrend. Kok downtrend? Turun ya, turun bukan dong. Ini masih uptrend posisinya, cuman udah turun candlenya gede-gede 2 hari ARB nih, hampir ARB. Mirip candlenya si ini PTBA, ya nggak? Oke, seperti itu ya. Jadi ini BK udah mulai masuk. Kalau kita lihat asingnya, Netpay, sebenarnya asingnya ngeborong si Indi. Kita lihat di sini dari fundamental juga sangat bagus, PBV masih 0, profitnya tebal sekali dari batu baranya, terus equity-nya juga naik. Ini bisa dibilang Indi ini salah satu perusahaan batu bara tersukses di Indonesia. Jadi aman lah fundamentalnya kan seperti itu. Tadi yang jadi masalah, ini udah dipucuk nggak gitu kan? Ya asal harga batu baranya masih tinggi di atas 300 ya nggak dipucuk juga. Karena saham cyclical sih ya. Jadi ini tergantung sama batu baranya. Kalau saat ini tergantung sama batu bara kalau Indi. Karena kendaraan listriknya juga baru mulai kan. Kalau misalnya harga batu bara masih di kisaran 300-350 itu aman saham-saham batu bara. Tapi kalau udah turun dan di bawah 300, nah Mas Bro harus mulai warning nih bagi teman-teman yang megang saham-saham batu bara di pucuk. Gak hanya Indi, semua saham batu bara kalau udah di bawah 300, Mas Bro harus warning hati-hati. Karena kalau saham siklikas itu ya nanti bisa balik ke bawah lagi, tergantung harga komoditasnya seperti itu guys. Oke ya, kita lihat Indi. Ya ini menarik untuk Indi hari ini bagi teman-teman mau ikut Indi. Ya ini juga seperti breakout EMA 50, masih bisa ambil di 3090, 3100. Nah TP-nya mungkin di garis orange dulu nih di sekitar 3150 guys ya, sampai 3200. Nah itu target dari Indi ini guys ya, 3150 lah ya sampai 3200 target dari Indi. Next, terus selanjutnya adalah saham dari AGII. Nah AGII ini sepertinya mau ketarik guys ya dari Saratoga. Kita lihat di sini Saratoga. Nah Saratoga juga kita lihat naik ya hari ini, dan satu grup ya si Indi itu. Kita lihat kok Indi AGII ya. Nah ini adalah perusahaan gas aneka gas, tapi yang yang terkenal itu dia buat tabung oksigen sebenarnya si AGII guys.
Oke, ini EMA 200-nya kuat sepertinya. Nah, ini saatnya rebound aja si AGI. Semoga besok ya AGI guys, rebound guys. Asingnya juga net buy banget ya. Nih, asingnya ngeborong AGI ya. Sekarang naik 1,3 ya. Oke, kita lihat di sini untuk AGI. Nah ya, naik ya, mantap. Asingnya ngeborong terus, harga sahamnya mungkin dikira di apa namanya, dirasa udah murah gitu ya sama asing, makanya si ini pada beli ya. KZ, AKY, UPK ini pada beli di AVG 1990, 2000 lah AVG-nya asing. AVG-nya asing di 2000. Bener ya, di AK di 2000, 198 ini 2000 lah. Nah, kita lihat di sini untuk apa namanya, fundamental dari AGI juga termasuk oke, cuman ada sedikit penurunan kinerja di kuartal 2 2022. Tapi masih on track lah ya karena equity-nya masih naik. Nah, kalau kita lihat di sini untuk AGI, kalau misalnya kuartal 3-nya bagus, ini bakal naik lagi ke sekitar 2200 sampai 2300, bahkan ke 2500 betul guys. Oke, bagi teman-teman yang ikut AGI, disclaimer on, teman-teman bisa ambil di 1990, 1995. Nah, untuk area TP-nya yang pertama adalah di 2055. Nah, ini yang pertama. Nggak ada, berarti di 2060 guys. Sini ya, nih 2060 lah targetnya di EMA 20-nya, atau di 2100 lah yang target dari AGI. Next, terus selanjutnya adalah yellow. Nah, ini kan kita bahas saham-saham besar terus nih tadi nih, dari Wika, Panin, Asa, Jekon, Indi, AGI gede-gede. Nah, ini yellow guys. Bang, ada saham gorengannya nggak? Ada yellow. Nah, tapi bisa dibilang yellow ini saham gorengan sehat ya, karena fundamentalnya juga bagus. PBV-nya masih murah, ROE-nya juga lumayan ya nggak. Terus untuk profitnya juga naik, ya nggak. Terus untuk equity-nya juga naik banyak. Yellow ini malah bagus fundamentalnya. Ini salah satu perusahaan teknologi dengan fundamental terbagus ya Yellow ini. Oke ya, kita lihat juga brokernya masih kurang menarik sebenarnya sih, ini yang main EP ya, AVG-nya 91. Kalau kita lihat di sini untuk Yellow, siapa nih yang main nih? Udah doji guys. Jadi Yellow ini udah naik ya sebenarnya ke EMA 200-nya. Doji dulu nih ngegas lagi nih. Mungkin akan nyentuh EMA 200 lagi. Mungkin targetnya ke 100 untuk Yellow ini kalau sekali ngegas ya. Kalau ngegas biasanya rame soalnya guys. Ini sempat naik ya tadi ke 92 ya. Ada yang ngakum tadi si EP ini. Oke, bagi teman-teman yang cicil Yellow ini udah bisa cicil aja di AVG 9091, nah TP di 93 atau ke atas lah. Mungkin 93, 95 atau 100 lah ini target TP-nya di sini. Karena kalau Yellow sekali ngegas itu naiknya bisa 5%, 6% seperti itu guys. Jadi sekarang bisa cicil dulu besok lah seperti itu. Atau dianalisa dulu ya sebelum cicil. Oke, selanjutnya Pawon. Nah, ini yang terakhir. Pawon ya, ini yang punya Gandaria City guys. Nah, teman-teman suka main ke Gandaria City? Ya, belilah sahamnya, ya kan? Biar Mas Bro itu kalau main ke Gandaria City gitu ya, mall. Nah, Mas Bro itu bangga juga. Oh, gue pemilik mall ini loh. Nah, gitu kan. Walaupun satu lot. Gue pemilik paling satu lot. Anjrit ya. Sombong kali punya satu lot aja udah ngomong pemiliknya. Oke ya, tapi memang fakta ya. Oke, PBV-nya masih oke. Terus untuk profitnya ini naik banyak guys. Jadi Pawon ini profitnya naik banyak. Dan Pawon ini suka bagi dividen ya. Nggak kayak BSD. Kalau BSD kan dia nggak pernah bagi dividen ya. Kalau Pawonnya bagi dividen guys. Jadi oke, kalau profitnya naik biasanya juga dividennya kan naik. Berarti dia dividennya nanti di bulan Juli ya. Juli. Nah, ini dividen di sini guys. Kenapa pas waktu dividen itu turun ya? Ini biasa ex-date ya. Trap. Tapi kalau di jauh-jauh hari dia naik tuh kan. Nah, ngegasnya itu berarti nih bulan November nih. November ini naik guys kalau tahun lalu si Pawon. Nah, ini semoga aja naik ya untuk Pawon. Ini mungkin targetnya Pawon yang mungkin ke 500 lah kalau mengeswing sampai ke awal tahun atau dividen nanti. Harusnya ke 500 lebih untuk Pawon nih guys. Oke, bagi teman-teman yang ikut Pawon bisa ambil bareng asing ini guys. Di 446 kan AVG asingnya, bisa ambil 446, 448. Nah, untuk target TP pertama mungkin di sekitar harga 460 garis EMA 50 atau di sekitar 478. Nah, itu target dari Pawon guys, dan nggak usah pakai cut loss ya. Beli kalau nggak cuan turun tahan aja.
Kalau saya sih gitu kalau beli pawon, dan kalau saya beli pawon ya nggak pernah rugi gitu. Karena ya sabar. Misalnya beli pawon di sini nih, ya terus dibawa ke Longsor, ya udah biarin aja. Beli cicil lagi, jadi pakai ya. Nanti kalau ngegas ya kita cuan seperti itu. Jadi santai saham seperti ini guys. Oke, mungkin itu aja mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.